Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel RSH Edukasi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas konsep, fungsi, dan sifat bahasa. Namun sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Sri Suharti SHUM MPD, saya pengampu mata kuliah MKDU Bahasa Indonesia. Adapun riwayat pendidikan saya S1 di Universitas Indonesia, S2 di Universitas Negeri Jakarta, dan S3 Universitas Negeri Malang. Status saya saat ini adalah ongoing. Adapun hobi saya adalah membaca, berkebun, dan memasak. Yang pertama kita bahas yaitu konsep bahasa. Berbicara tentang konsep bahasa, maka yang perlu kita ingat yang pertama, bahasa sebagai sarana komunikasi. Jadi kata kuncinya adalah bahasa sebagai sarana komunikasi dalam hal menyampaikan ide, pikiran, gagasan maupun perasaan, baik secara lisan maupun tulisan. Konsep yang kedua, bahasa sebagai lambang atau simbol. Di kata kuncinya, lambang atau simbol yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan maksud tertentu. Ini konsep bahasa. Yang kedua, kaidah bahasa. Tidak serta-merta semua bahasa dikatakan, semua bunyi dikatakan sebagai bahasa. Sebuah bunyi atau ujaran dapat dikatakan sebagai bahasa jika memenuhi aturan-aturan atau kaidah-kaidah bahasa. Apa saja kaidah-kaidah bahasa itu? Yang pertama, bahasa sebagai lambang atau simbol tersebut, ini maknanya harus dipahami oleh masyarakatnya. Ya. Jadi, contohnya di sini misalnya suara ayam kukuruyuk gitu. Ya, suara ayam kukuruyuk itu adalah bunyi, tetapi kita sebagai manusia itu tidak mengetahui maknanya, ya, tidak tahu apakah itu maknanya bahwa ayam itu baru bangun, ya, atau membangunkan manusia, atau mungkin dia lapar, atau ia mungkin menyapa temannya, menyambut hari dan sebagainya, itu kita tidak tahu maknanya, maka tidak dapat dikatakan sebagai bahasa. Ya, oleh karena itu, ya, bahasa ini dikatakan hanya dimiliki oleh manusia, gitu ya, karena bahasa binatang, bahasa hewan itu tidak diketahui maknanya, gitu. Atau contoh lainnya, misalnya bunyi o gitu ya. O dalam bahasa Indonesia itu bermakna paham, ya, memahami. Oh ya, saya paham gitu ya. Oh gitu. Nah, seperti itu. Ini meskipun hanya satu huruf, ya, satu huruf, satu bunyi o saja, tapi itu dapat dikatakan sebagai bahasa karena memiliki makna. Maknanya apa? Maknanya tadi paham gitu. Yang kedua, bahasa sebagai lambang atau simbol tersebut ini harus disepakati, ya, harus berdasarkan kesepakatan masyarakatnya. Jadi harus ada konvensi atau perjanjian di dalam masyarakatnya. Misalnya orang Jawa itu sepakat untuk menyebut padi yang masih berkulit itu ya gabah. Kemudian yang sudah padi yang sudah terkelupas kulitnya beras. Padi yang sudah dimasak ya sego. Itu kromo bahasa Mokonya. Kalau kromo Inggilnya school. Nah, nanti kalau bahasa Inggris beda lagi ya. Mau yang ada kulitnya, mau yang sudah digiling, mau yang sudah dimasak, itu semua disebut dengan rice. Nah, ini ya sudah, itu memang kesepakatan masyarakatnya. Ya, seperti itu. Yang berikutnya,
bahasa sebagai lambang ini bersifat arbiter atau mana suka. Ya, arbiter mana suka, suka-suka, terserah siapa ya, terserah masyarakatnya. Misalnya orang Jawa menyebut pepaya dengan gandul atau kates. Orang Sunda itu menyebut pepaya dengan kata gedang. Orang Arab menyebut pepaya dengan kata babaya. Orang Inggris menyebut pepaya dengan kata papaya. Nah, ini ya terserah masyarakatnya, suka-suka masyarakatnya. Itu maksudnya arbiter. Bebas, terserah masyarakatnya. Berikutnya, ini juga ada kaitannya dengan huruf ya. Jadi, sebenarnya konsep bahasa itu bunyi ya, bunyi. Nah, huruf itu adalah sebagai alat untuk menggambarkan gitu. Nah, kaitannya dengan huruf ini ya tadi ya. Kalau huruf Jepang, huruf kanji, teman-teman pasti tahu, ini kan berbeda dengan huruf Jawa, kemudian berbeda juga dengan huruf Latin. Nah, berbeda juga dengan huruf Pallawa dan seterusnya ya. Ini memang terserah ya, suka-suka masyarakatnya, suka-suka gitu ya, seperti itu. Yang berikutnya yang keempat, bahasa ya bersifat produktif, artinya mampu menghasilkan ya jumlah yang tidak terbatas dalam hal kata, frasa, klausa, kalimat dan seterusnya. Ini kaitannya dengan huruf, misalnya huruf Latin itu kita mengenal hanya ada 28 huruf. Tapi dari 28 huruf ini tuh menghasilkan banyak sekali kata, frasa, klausa dan kalimat seperti itu. Nah, berikutnya sistem lambang ini dibentuk berdasarkan aturan yang bersifat universal. Ya, aturan-aturan yang bersifat umum, sehingga antara bahasa yang satu dengan bahasa yang lain ini memiliki persamaan. Ya, salah satu ciri yang mencolok ya adalah bahasa itu, semua bahasa di dunia ini memiliki vokal dan konsonan. Berikutnya, unsur dalam sistem lambang ini menunjukkan bahwa bahasa itu bersifat unik, khas, dan dapat dipahami oleh masyarakatnya. Jadi setiap bahasa itu memiliki ciri khas masing-masing, ya, entah dalam sistem bunyi, entah dalam sistem pelambangan, dan seterusnya. Contohnya, kalau bahasa Jawa itu memiliki ciri khas adanya tataran atau tingkatan di dalam berbahasa. Ketika berbahasa dengan yang lebih mudah, kita menggunakan bahasa Jawa Ngoko. Ketika berbicara dengan teman sebaya, itu menggunakan Kromo Madya, ya. Ketika berbicara dengan orang yang lebih tua, itu menggunakan Kromo Inggil. Seperti itu kalau dalam bahasa Jawa. Nah, kalau bahasa Inggris itu ciri khasnya adalah menggunakan sentence, ya, atau aturan waktu. Nah, teman-teman yang belajar bahasa Inggris pasti sudah tahu sentence atau aturan waktu itu seperti apa. Berikutnya, kita membahas fungsi bahasa. Fungsi bahasa ada 4 secara umum ya. Ada fungsi ekspresi, fungsi komunikasi, fungsi adaptasi dan integrasi, serta fungsi kontrol sosial. Nah, fungsi ekspresi ini bahasa digunakan sebagai alat untuk menyatakan diri. Ya, menyatakan diri. Ini salah satu fungsinya adalah untuk menarik perhatian, ya. Ini yang sifatnya persuasif atau provokatif, kemudian
Membebaskan diri dari tekanan, membebaskan diri dari tekanan itu ya kita marah, kita senang, bahagia, kita sedih, itu kita nyatakan dengan bahasa. Yang berikutnya untuk menyampaikan ide. Seperti itu kaitannya dengan fungsi ekspresi. Berikutnya fungsi komunikasi. Di sini fungsi komunikasi itu sudah saya tekankan tadi, ada kaitannya dengan konsep bahasa, bahwa bahasa adalah sarana atau alat untuk menyampaikan maksud tertentu pada orang lain. Jadi dengan bahasa kita berkomunikasi. Ya, bahasa itu kita gunakan ya untuk berinteraksi dengan orang lain. Jadi interaksi dengan orang lain ya dengan bahasa. Kemudian yang berikutnya adalah fungsi adaptasi dan integrasi. Jadi bahasa digunakan sebagai alat untuk menyesuaikan diri, untuk bersosialisasi dan membaur atau berintegrasi dengan masyarakatnya. Nah, di sini perlu kita tahu ketika kita terjun di dalam masyarakat agar dapat menyelesaikan diri, bersosialisasi dan berintegrasi dengan baik dengan masyarakat, kita perlu tahu aturan-aturan ya, aturan-aturan berbahasa ya, misalnya dengan tutur kata yang halus ya, tutur kata yang sopan dan seterusnya. Kita harus mengetahui adanya ragam bahasa baku, adanya ragam bahasa tidak baku. Kalau di dalam pergaulan sehari-hari kita boleh menggunakan ragam bahasa tidak baku atau ragam bahasa non formal. Tetapi misalnya ketika kita di dunia akademis itu kita harus menggunakan bahasa yang baku atau formal gitu ya. Seperti itu. Berikutnya fungsi kontrol sosial. Nah, fungsi kontrol sosial ini artinya bahasa mempengaruhi perilaku dan tindakan masyarakat. Jadi bahasa sebagai alat pengendali sosial. Satu kondisi masyarakat yang tentram itu pasti setiap individu yang terlibat di dalamnya juga harus selalu mengontrol bahasa ya, bahasa tutur katanya harus dikontrol ya, seperti itu. Kalau orang yang tidak masyarakatnya tidak mampu mengontrol bahasa atau tutur katanya, itu nanti akan terjadi konflik sosial. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini makanya kita perlu memahami dan mengikuti dan menaati bagaimana aturan-aturan berbahasa yang baik. Itu pentingnya kita pelajari bahasa. Berikutnya, fungsi bahasa menurut Goris Keraf. Ya, tadi kita sudah belajar bahasa secara umum, sekarang kita belajar fungsi bahasa menurut Goris Keraf. Goris Keraf ini adalah pakar bahasa Indonesia gitu ya. Oke. Fungsi yang pertama adalah mengenal kemampuan diri sendiri. Jadi dengan berbahasa kita mampu mengenal dan menggali potensi yang ada di dalam diri kita. Kita misalnya menekuni bidang sistem informasi, ya, menekuni bidang sistem informasi. Nah, kita mampu menggali kompetensi tersebut kalau kita mampu menguasai bahasa ya. Ketika teman-teman menuliskan satu artikel ilmiah, berarti teman-teman juga harus mampu memahami kaidah-kaidah bahasa ilmiah gitu. Berikutnya fungsi memahami orang lain. Nah, kita memahami orang lain tentu dengan bahasa gitu ya. Berikutnya fungsi belajar mengamati dunia atau bidang ilmu. Ini ada kaitannya dengan yang pertama tadi. Kita bisa mampu menguasai satu bidang ilmu tentu dengan bahasa ya. Bahasa. Teman-teman ini harus membaca jurnal-jurnal ilmiah gitu ya. Nah, itu juga teman-teman harus tahu kaidah bahasa ilmiah seperti apa gitu. Kemudian fungsi mengembangkan berpikir yang runtut, teratur, terarah, dan logis. Ini ada kaitannya dengan yang akan teman-teman hadapi, yaitu menuliskan tugas akhir atau TA dalam bentuk paper ya, entah itu TA untuk D3 dan skripsi atau
untuk S1 gitu ya. Di sini kita dituntut untuk menuangkan pikiran secara runtut, teratur, terarah, dan logis. Ya, tentunya ini dengan media bahasa Indonesia, lebih khususnya dengan bahasa Indonesia ragam laras, ya, ragam bahasa ilmiah gitu. Berikutnya, fungsi mengembangkan dan mempengaruhi orang lain dengan baik dan menarik. Ya, kita mampu mempengaruhi orang lain dengan baik dan menarik, tentu dengan bahasa. Ini juga nanti teman-teman akan terapkan ketika teman-teman sidang, ya, tugas akhir. Ketika teman-teman sidang tugas akhir, teman-teman harus meyakinkan penguji, ya, dengan menunjukkan bukti-bukti penelitian yang telah teman-teman lakukan, tentunya dengan bahasa, ya, dengan bahasa. Jadi di sini teman-teman harus mampu mengemukakan pendapat-pendapat, alasan-alasan, ya, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh penguji dengan bahasa yang meyakinkan. Nah, bahasa yang meyakinkan ini kalau di dalam dunia akademis adalah bahasa Indonesia yang baku atau formal. Gitu. Yang berikutnya, fungsi mengembangkan kecerdasan ganda. Ya, fungsi mengembangkan kecerdasan ganda artinya kita mampu mengembangkan kecerdasan yang lain. Kalau teman-teman sekarang adalah menguasai bidang sistem informasi, maka dengan bahasa teman-teman juga nanti akan menguasai bidang lainnya. Misal dengan kemampuan leadership-nya juga lebih berkembang, ya, kecerdasan leadership, kepemimpinan, ya, kemudian kemampuan bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, dan ini akan mendukung karir, ya, mendukung karir teman-teman. Berikutnya, untuk membentuk karakter diri, ya, seseorang, ya, mampu membentuk karakter dirinya antara lain dengan melatih kemampuan berbahasa. Orang yang percaya diri tentu dia akan berbeda, ya, dengan orang yang rendah diri. Orang yang memiliki kepemimpinan yang baik bahasanya tentu berbeda dengan orang yang tidak memiliki jiwa kepemimpinan. Orang yang sopan tentu tutur katanya akan terlihat lebih halus, ya, lebih halus dan baik gitu ya dibandingkan orang yang tidak sopan. Ini kaitannya dengan karakter diri. Nah, kemudian membangun dan mengembangkan profesi. Tadi ini ada kaitannya dengan hal-hal di atas gitu ya, sudah saya jelaskan sebelumnya. Kalau kita mampu menguasai kemampuan berbahasa ini dengan baik, tentunya ini akan memudahkan kita dalam mengembangkan profesi kita, karir kita. Seperti itu. Kemudian menciptakan kreativitas baru, ya. Jadi dengan bahasa kita mampu berkreativitas. Kalau misalnya teman-teman sekarang menguasai bidang sistem informasi, ya, selain teman-teman berkompeten di bidang itu, mungkin teman-teman bisa membuat kreativitas baru, misalnya dengan menulis gitu ya, menuliskan tutorial gitu ya. Nah, kemudian atau membuat konten kreator atau tutorial ya di video-video yang sekarang ini sedang marak gitu ya, seperti itu. Atau membuka jasa konsultan dan seterusnya. Jadi dengan bahasa itu menciptakan kemungkinan atau peluang-peluang baru yang lebih banyak. Berikutnya, fungsi bahasa, ya. Fungsi bahasa ini yang pertama bahasa persatuan. Jadi bahasa sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia yang beraneka ragam dalam hal suku bangsa, agama, ras, dan seterusnya. Ya, tadi kita sudah mengenal bahwa setiap daerah itu memiliki ciri khas, ya, bahasanya masing-masing, ya. Misalnya orang Jawa menyebut pepaya dengan kates, tetapi bukan kates. Orang Jawa itu menyebut, ini maksud saya, orang Jawa menyebut pisang dengan gedang. Tetapi kalau orang Sunda itu menyebut
pepaya dengan gedang. Nah, ini kan terjadi perbedaan bahasa, perbedaan istilah untuk menyebut suatu benda tertentu gitu ya. Nah, itu mampu dijembatani atau disatukan persepsinya dengan adanya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia menyebut pepaya pisang ya pisang, seperti itu. Tapi nah, itu maksud saya. Jadi tanpa adanya bahasa Indonesia itu nanti akan rawan terjadi perselisihan karena perbedaan persepsi. Itu kan akibat perbedaan bahasa gitu ya, seperti itu. Kemudian berikutnya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional ini maksudnya adalah bahasa sebagai kebanggaan ya, identitas. Yang pertama identitas nasional bangsa Indonesia, yang kedua sebagai kebanggaan bangsa Indonesia. Nah, itu ya, itu bahasa nasional. Kemudian bahasa negara, ini fungsi bahasa Indonesia sebagai bangsa negara, artinya bahasa Indonesia itu digunakan di dalam administrasi kenegaraan ya, dan sekaligus sebagai bahasa pengantar resmi di ranah-ranah kenegaraan seperti ranah akademik maupun ranah publik. Berikutnya bahasa sebagai standar ilmiah atau baku. Nah, ini yang perlu teman-teman pahami, bahwa bahasa ilmiah ya, bahasa baku ya, ini harus menggunakan bahasa Indonesia. Nanti ketika teman-teman TA, itu yang teman-teman gunakan adalah ragam bahasa Indonesia baku ya, dengan lebih khusus lagi menggunakan laras bahasa Indonesia ya, ragam bahasa Indonesia laras ilmiah. Nah, seperti itu. Lanjut yang terakhir, setelah kita mempelajari konsep bahasa dan fungsi bahasa, selanjutnya kita mempelajari sifat bahasa. Bahasa ini dikatakan sebagai sistem ya. Yang pertama, bahasa sebagai sistem. Artinya bahasa ini memiliki aturan-aturan atau pola-pola tertentu. Ya, pola-pola tertentu. Misalnya untuk menyebut banjir. Banjir itu BAH. Nah, seperti itu. Tidak boleh diganti dengan hanya itu huruf lain jadi B gitu, BAB. Tidak, itu maknanya nanti berbeda gitu ya. Itu seperti itu. Aturannya ada aturan-aturan atau pola tertentu seperti itu. Berikutnya, bahasa sebagai lambang ya. Bahasa sebagai lambang atau simbol dari gagasan-gagasan yang ada di dalam akal pikiran manusia. Nah, berikutnya bahasa sebagai bunyi. Jadi konsep yang perlu teman-teman pahami, bahasa ini adalah bunyi. Itu yang pertama. Adapun huruf itu adalah hanya sebagai alat untuk menggambarkan bunyi di dalam secarik kertas gitu ya. Ya, seperti itu. Dan huruf-huruf ini digunakan sebagai alat untuk melestarikan gagasan-gagasan, pikiran-pikiran, ide atau kebudayaan-kebudayaan yang ada di manusia. Berikutnya, bahasa hanya dimiliki oleh dunia manusia. Ya. Bahasa hanya dimiliki oleh dunia manusia, maksudnya ya tadi karena manusialah yang sadar ya untuk menggunakan bahasa. Ya, manusia itu berinteraksi dengan sesamanya dengan bahasa. Nah, kemudian juga manusialah yang mempelajari, menggunakan, melestarikan bahasa. Tidak dengan hewan ya, hewan tidak melakukan ya hal-hal seperti itu. Berikutnya,
sifat bahasa adalah sebagai alat komunikasi. Tadi sudah dikatakan bahasa adalah alat untuk menyampaikan ide, gagasan, pikiran pada orang lain. Dengan bahasa kita berinteraksi dengan orang lain. Tanpa adanya bahasa kita tidak mungkin dapat berinteraksi dengan orang lain. Gitu. Kemudian berikutnya bahasa sebagai identitas satu komunitas. Artinya satu komunitas itu dapat dilihat ciri khasnya dengan adanya bahasa. Suku bangsa Jawa gitu ya, itu ya identitasnya bahasa Jawa. Bahasa Arab, suku bangsa Arab ya identitasnya bahasa Arab. Kemudian suku bangsa Papua, nah kalau Papua ini ya di sana setahu saya itu ada ratusan jenis ya, ratusan ya bahasa ya, karena di sana memang juga ada banyak sekali suku ya. Tahu saya ada suku Dani, ada suku Asmat, ada suku apalagi ya, banyak sekali ya itu ya. Nah tapi setahu saya masyarakat Papua juga memiliki ciri khas bahasanya masing-masing ya. Jadi kalau setahu saya, seingat saya mengajar anak-anak Papua, mereka misalnya ada kata sapu, pensil untuk menyebut pensil saya dan seterusnya gitu. Berikutnya bermakna. Artinya di dalam bahasa itu terkandung suatu konsep, suatu gagasan ya, atau ide, pikiran gitu ya. Nah, maka dikatakan bahasa ini memiliki makna. Kalau tidak bermakna ya tidak dapat dikatakan sebagai bahasa. Berikutnya, bahasa bersifat konvensional. Ya, tadi berdasarkan kesepakatan masyarakatnya. Bahasa bersifat unik. Ya, jadi memiliki ciri khas tertentu. Universal, ya, artinya ada persamaan-persamaan antara bahasa yang satu dengan bahasa yang lain. Produktif, tadi sudah dikatakan juga bahwa bahasa sebagai simbol atau lambang ini menghasilkan jumlah kata, frasa, klausa yang tidak terbatas. Kemudian bahasa ini sangat bervariasi, artinya bahasa ini beraneka ragam. Nah, beraneka ragam ini dapat dilihat dari misalnya kalau perorangan itu nanti kita sebut dengan idiolek ya. Kemudian iya benar idiolek ya. Ya, kemudian ada dialek. Dialek itu berdasarkan masyarakat atau daerahnya. Kemudian ada lagi ragam bahasa sendiri ya. Ragam bahasa sendiri itu berarti keragaman bahasa itu berdasarkan situasi pemakaiannya. Kemudian yang terakhir, bahasa bersifat dinamis. Dinamis ini artinya bahwa bahasa itu selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman. Ya, bahasa mengikuti perkembangan zaman, berbeda-beda, setiap saat bisa berubah gitu ya. Nah, ini contohnya misalnya kata wanita dan perempuan. Dahulu wanita itu pernah dianggap sebagai bahasa yang lebih halus ya, dan perempuan dikatakan bahasa yang kasar. Maka untuk menyebut sebuah kelembagaan dulu itu ada menteri peranan wanita, bukan menteri peranan perempuan. Nah, itu ya. Tetapi sekarang zaman berubah ya, zaman berubah, dikatakan bahwa perempuan ini memiliki makna yang ameliorasi ya, makna membaik ya, makna membaik. Nah, ini karena perempuan itu dikatakan memiliki kata dasar empu. Empu itu adalah orang yang terhormat gitu ya, orang yang ahli di bidang tertentu, empu gitu. Kalian tahu ya, ada empu tatular, empu kanwa dan seterusnya. Itu adalah orang-orang yang terhormat ya,
orang-orang yang terhormat. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kata perempuan ini digunakan untuk menyebut nama-nama kelembagaan yang ada di Indonesia, Komnas Perempuan, nah dan seterusnya gitu. Itu ya, itu untuk sifat-sifat bahasa. Oke, itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.